hukumnya menghadirkan damai dalam kehidupan, Pak Miswanto? Boleh cerita nggak? Silakan, Pak Miswanto. Oke, terima kasih Kak Indra. Sebelumnya, selamat sore, salam Nusantara untuk kita semuanya, anak, adik-adikku semuanya. Jadi, damai menurut Hindu itu sudah menjadi bagian dari mantra Hindu, namanya Santi. Makanya setiap kita mengakhiri kegiatan apapun, itu selalu diakhiri dengan Om Santi, 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 Om. Santi artinya damai. Artinya apa? Damai itu bukan hanya menjadi sebuah jiwa, tetapi juga menjadi kebutuhan dari seluruh umat Hindu, dan saya kira juga seluruh umat manusia di dunia itu membutuhkan yang namanya damai. Tanpa ada damai, kita tidak akan pernah merasakan kenyamanan, tidak akan pernah merasakan ketenangan. Dan kita sesungguhnya hidup itu kan mencari tenang, bukan mencari musuh, bukan mencari perang, tetapi kita butuh ketenangan. Kira-kira seperti itu. Jadi kuat banget ya di agama Hindu tuh ngajarin soal damai ya, penting banget. Ya, Makasih Pak Mismanto ya. Udah Hindu itu di mana aja? Terima kasih, Nedipa. Ini keren banget pertanyaannya. Pak Mismanto, langsung aja, silakan. Oke, terima kasih Nedipa Kenan ya. Jadi kalau tempat suci di dalam agama Hindu itu namanya Sasana Puja Mandala. Itu namanya banyak sekali ya, karena agama Hindu itu menghargai perbedaan budaya. Ya, kalau di Bali itu disebut pura, kalau di Jawa itu namanya candi. Ya, candi itu sejak zaman Jawa kuna itu sudah ada. Kemudian pada zaman masa kerajaan Hindu itu dalam prasasti kuno itu namanya bahkan ada yang menyebut sebagai parahyangan. Kalau di India itu namanya kuil atau mandira. Ya. Kemudian kalau bagi umat Hindu di Kaharingan itu namanya Balai Basarah. Ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi kita menganggap bahwa semuanya itu adalah tempat suci Tuhan, semuanya itu adalah tempat Tuhan yang harus kita hormati sebagai tempat untuk pemujaan Tuhan. Ya, jadi namanya banyak sekali. Tetapi secara umum kalau di Indonesia itu namanya pura. Ya, itu ya. Terima kasih. Ya. Makasih. Kinan jadi tahu ya. Kayak Andres juga baru tahu loh. Ada banyak banget ya. Hindu itu ternyata nggak cuma satu ya, tapi di Indonesia juga banyak ya. Yang ada di India, di Bali, Kaharingan itu punya tradisi-tradisi yang unik ya Kak Mismanto ya. Jadi karena memang agama Hindu itu kan selain kitab suci Weda itu mereka menghargai, agama Hindu juga menghargai budaya. Dalam Manawa Dharma Sastra disebutkan Wedo kilo dharma mulam semerti sile catatidam acara caiwa sadunam atmanastusti rewaca. Jadi Weda itu harus diterjemahkan melalui acara-acara atau tradisi-tradisi. Tanpa ada itu, maka Weda itu sendiri akan terasa hambar. Ya, itu. Kinan dan ya kayak seperti ini. Ya, ini namanya pawayang. Ya, ini jangan sampai dimusnahkan ya. Ini adalah wayang itu dulu pada zaman Jawa kuno itu sebagai media untuk persembahan. Ya, memang ada di dalam prasasti itu namanya mawayang buat hyang. Itu sejauh pada zaman-zaman kerajaan Hindu ini memang dipakai untuk sebuah persembahan. Kira-kira itu. Jadi itu uniknya agama Hindu begitu. Jadi menghargai budaya yang ada di mana dia berada. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kira-kira begitu. Seru banget. Terima kasih loh Nedipa dan juga Kinan yang sudah memacu kita untuk bertanya memperdalam ini ya itu. Keren banget Avelin. Masih ada Vidya yang akan bertanya nih ya. Satu lagi deh ya, Bapak-bapak. Ini pinter-pinter banget anak-anak Indonesia nih ya. Vidya dari Jagakarsa, Jakarta. Silakan Vidya. Kenalkan, nama saya Vidya, saya beragama Katolik. Saya mau tanya, kalau umat Islam ada puasa sebelum Idul Fitri, umat Katolik puasa sebelum Paskah, lalu kalau umat Hindu dan Buddha apakah ada puasa? Waduh, ini Vidya pasti lagi puasa nih, 40 hari menjelang Paskah. Silakan Kak Arya dan nanti Pak Wismanto ya. Pak Wismanto dulu deh, ya silakan. Ya,
upawasa itu dalam sebenarnya bahasa Sanskerta ya. Upa itu mendekatkan, wasa itu adalah yang Tuhan ya, kekuasaan Tuhan. Jadi sesungguhnya upawasa itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, dalam agama Hindu itu dicontohkan oleh para resi pada zaman dahulu, itu mereka selalu melakukan yang namanya upawasa. Yoga, brata itu termasuk upawasa, tradisi. Bahkan penelitian di India itu ada salah seorang pendeta, itu puasa itu mereka puasa setahun itu bisa gitu loh. Jadi hanya minum air suci Gangga, kemudian dan badannya juga sehat. Ternyata memang puasa itu juga menyehatkan. Artinya apa? Tradisi puasa itu bukan hanya milik umat Islam saja, tapi saya kira di seluruh agama itu ada. Jadi puasa-puasa. Bahkan kemarin kita nyepi, sebelum nyepi itu kita juga ada puasa. Ya. Kemudian ada puasa kalau pas hari-hari tertentu, misalnya puasa pas nyepi, pas tilem, purnama, atau mungkin puasa-puasa pas hari neton. Kalau orang Jawa itu namanya weton. Misalnya kalau Kemis Kliwon, nah itu biasanya dipuasani, ya itu namanya puasa hari lahir. Ya itu sejak zaman dulu, sejak zaman para maharesi itu sudah ada. Ya. Kemudian ini juga berkembang ketika Hindu dibawa ke Indonesia itu juga ditradisikan kembali dan sampai sekarang itu masih dilaksanakan oleh umat Hindu yang ada di Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu ya. Terima kasih, Dek Widya, sangat luar biasa sekali. Kalau di agama Hindu ada nyepi yang kita kenal. Kita soalnya libur, terus teman-teman Hindu lagi puasa nih. Makasih Mas Hendra. Terima kasih Prof. Musda. Waduh, ini seneng banget ya. Banyak hal yang kita dapat nih. Kak Hendra juga dapat banyak hal. Semoga juga adik-adik di sini dapat banyak hal nih. Nah, karena waktu kita terbatas ya, saya mau minta nih secara ringkas saja masing-masing dari setiap perwakilan agama ini menyampaikan pesan untuk anak-anak Indonesia soal perdamaian ya. Saya mau minta mengawalinya dari Pak Wismanto nih ya. Mungkin Pak Wismanto mau sambil main wayang boleh loh Mas. Oke. Oke, silahkan Mas ya. Oke, ini saya akan membawa pesan dari Bagong. Gong. Jane apa sing kudu apa yang harus dilakukan, Gong? Terkait dengan bagaimana supaya bangsa Indonesia itu rukun. Oh, Romo Miswanto. Kalau itu saya punya pantun nih. Saya bacakan pantunnya ini untuk adik-adik semua ya. Pergi ke kebun membawa tikar. Ayo rukun, jangan bertengkar. Belanja ke pasar naiklah delman. Jangan bertengkar, kita berkawan. Bagus, Gong. Pantunnya cakep, Gong ya ternyata. Jadi kita harus berkawan ya, Gong. Harus rukun, jangan sampai kita bertengkar. Terakhir, Gong, coba dinyanyikan, Gong. Itu saya kan biasa diajak sama Gus Nizam Asofa itu yang dari Ponpes Sidoarjo. Itu kan punya lagu namanya Syair Tanpa Waton, Gong. Ya ada itu. Itu namanya Syair Tanpa Waton, tapi ini saya akan rubah syairnya. Kalau itu kan sindiran hanya untuk satu umat saja. Sekarang saya akan nyanyikan dengan bahasa Indonesia. Lagunya kira-kira begini. Ya. Banyak yang hafal kitab sucinya, tapi suka menyalahkan lainnya. Kesalahannya tidak dirasa karena masih kotor hati akalnya. Karena masih kotor hati akalnya. Apa itu artinya, Gong? Ya, orang yang masih suka menyalah-nyalahkan yang lain, yang masih suka menghina yang lain, yang masih suka mengkafir-kafirkan yang lain, itu sama dengan sebenarnya hati dan akalnya masih kotor, masih belum bersih. Orang Jawa bilang itu masih butek, isik butek itu pikirannya. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih, Gong. Terima kasih, Kak Wismanto. Salam damai Nusantara. Atur nuwun. Baik, silakan Mas Arya.